Kita masuk tema lemah lembut pemilik bumi. Ya, kita baca dulu yuk ayat yang menjadi dasar malam hari ini. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Baik, kalimat pendek, tapi sebetulnya tidak pendek. Ya, karena kalimat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Ini masih satu rangkaian. Ya. Lemah lembut dalam Matius 5 ayat 5 ini harus dimengerti dengan benar dari sudut pandang Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menangkap makna orisinil dari ayat ini. Jangan memahami lemah lembut menurut sudut pandang kita atau arti sehari-hari kita. Ya. Lemah lembut seringkali sama banyak orang dipahami sebagai gerak lambat atau gemulai, atau tidak bicara keras atau kasar gitu ya. Kalau seperti itu Bapak Ibu, orang Batak tidak ada yang lemah lembut. Iya kan? Orang Madura tidak ada yang lemah lembut. Yang lemah lembut orang Jawa tok. Tidak seperti itu ya. Maksudnya lemah lembut bukan masalah sebuah tindakan gerak tubuh yang gemulai, yang halus gitu, bukan. Ya, bukan penampilan lahiriah maksudnya. Lemah lembut bukan jaminan orang yang nampaknya halus gitu ya. Secara lahiriah. Sebab banyak orang yang secara lahiriah itu lembut gitu ya, halus gitu ya, tapi sebetulnya keras gitu, ada. Bukan jaminan orang yang nampaknya lemah lembut secara lahiriah atau secara fisik berarti lemah lembut dalam arti yang sesungguhnya seperti yang Alkitab maksud, tidak seperti itu. Lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah praus. Ya, praus artinya sabar, rendah hati, tidak mudah marah. Itu artinya lemah lembut, ya. Dan itu nanti bisa kita kembangkan maksudnya apa. Kita tidak boleh memahami lemah lembut keluar dari konteks ayat ini. Lemah lembut yang dimaksud pasti masih berhubungan dengan miskin dan berduka cita. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut, ini masih ada hubungannya dengan berbahagialah yang miskin dan berbahagialah yang berduka cita. Masih ada hubungannya. Sehingga dapat diartikan lemah lembut sebagai bersabar dengan sikon yang ada. Rela menderita, tidak marah terhadap perlakuan yang tidak adil. Itu maksudnya. Jadi lemah lembut di sini masih ada hubungannya dengan miskin dan sukacita. Walau kamu miskin, bersabarlah, gitu maksudnya ya. Walau kamu berduka cita, relalah. Ya. Meskipun kamu ditindas, tidak dianggap, disingkirkan, gitu ya. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah terhadap perlakuan yang tidak adil, gitu istilahnya. Itu maksudnya lemah lembut ya. Lemah lembut di sini lebih dipahami sebagai sebuah sikap hati. Gitu ya. Bukan sebuah tindakan fisik, tapi sikap hati. Rela menderita, tidak marah diperlakukan tidak adil, bersabar dengan sikon yang ada. Itu maksudnya. Dalam perjanjian lama kita bertemu dengan sosok yang terkenal dengan kelemah lembutannya, yang Alkitab katakan bahwa manusia ini lemah lembut. Bahkan tidak ada orang selemah lembut dia, yakni Musa. Di Bilangan 12 ayat 3 dikatakan demikian. Bilangan 12 ayat 3, silahkan. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Kalau kita perhatikan,
Kenapa Musa dikatakan lemah lembut? Padahal dia pernah membunuh orang. Ya. Musa pernah marah dengan membanting gitu ya. Dengan membanting tablet, bukan tab ya, tapi batu. Ya. Batu tablet. Dulu menulisnya bukan di kertas Bapak Ibu, tapi di piringan batu. Nah, gitu. Musa pernah marah dan banting gitu. Ibaratnya itu banting kitab suci kan, banting Alkitab itu. Meskipun cuma 10 cuma 10 ayat. Itu Musa gitu ya. Kenapa tapi Musa dikatakan lemah lembut? Kalau kita perhatikan gitu ya. Kalau kita perhatikan Musa ini lemah lembut dalam arti tidak membalas. Ya, tidak membalas meskipun dia disakiti. Kalau dia membunuh orang Mesir karena dia tidak bisa melihat perlakuan orang Mesir terhadap orang suku bangsanya. Dia membelani gitu ya. Dia merasa iba kasihan sama budak lalu dia membela kaum yang lemah. Gitu. Sebab kalau nggak dibunuh, Musa ketahuan bisa dihukum mati malah. Gitu ya. Jadi tindakan membunuh orang dia punya alasan. Tetapi kalau dia sendiri yang disakiti, dia tidak membalas. Walau ditentang oleh Harun dan Miriam, dia tidak membalas melukai. Musa menyerahkan semua kepada kebijaksanaan Tuhan. Dan Musa dibela Tuhan. Ya, Musa tidak balas, tapi Allah yang balas. Ya, menghukum Harun dan Miriam. Musa melayani Tuhan dengan totalitas. Ya. Dan kelihatannya hanya satu kesalahan Musa dengan memukul batu. Tuhan nyuruh perkatakan, tapi dia pukul batunya. Gara-gara satu kesalahan, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Tapi Musa tidak marah terhadap Tuhan. Musa tidak memberontak. Bahkan tetap melaksanakan tugasnya sampai selesai. Ini loh lemah lembut. Mampu bersabar, mampu menahan diri, mampu tidak membalas, gitu ya, tidak berontak. Inilah lemah lembut yang dimaksud Tuhan, ya, yang dimaksud Alkitab itu. Dalam Perjanjian Lama beberapa kali dikatakan dalam Amsal 15 ayat 1, ya, beberapa kali dikatakan dalam Perjanjian Lama, misalnya Amsal 15 ayat 1, ayo baca yuk. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, Ayub 40 ayat 22. Ayub 40 ayat 22. Ayub 40 ayat 22. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya, pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Ayub 40 ayat 22. Iya. Itu dua-dua, Pak. Gitu ya. Alkitabnya buatan mana itu ya? Sebentar. Ya, memang ada pergeseran memang. Ayub 40 ayat 22. Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Itu, ya. Saya pakai Alkitab yang buatan LAI. Enggak mau. Oh, geser ya. Ya, mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Ya. Jadi kata lemah lembut di ayat-ayat ini diartikan meredakan kegeraman.
Betul ya, di Amsal tadi, di Amsal 15 ayat 1 dikatakan demikian, Ayub 40:22, lemah lembut artinya meredakan kegeraman. Lemah lembut dapat meredakan kegeraman atau kemarahan. Bapak Ibu, kita kalau melihat orang marah gitu ya, lalu kita jawab dengan keras juga. Biasanya tambah marah, biasanya tambah ribut. Tapi kalau lemah lembut, kalau orang marah, sikap kita lemah lembut, kita tidak membalas dengan jawaban yang keras. Kita juga tidak membalas menyalahkan. Sikap kita diam, bahkan mungkin lebih baik kita minta maaf gitu ya, meskipun tidak salah. Itu artinya meredakan kegeraman. Itulah sikap lemah lembut. Jadi sikap lemah lembut itu tidak berusaha mengatasi, tidak berusaha membalas, tidak berusaha mengatasi itu apa maksudnya? Tidak berusaha mempertahankan diri gitu ya. Kalau bahasa Jawanya berusaha ngasor, lebih jelas ya, berusaha ngasor gitu ya. Itu dapat meredakan kegeraman. Sikap hati ngasor itulah yang disebut lemah lembut sebetulnya. Dalam bahasa Yunani, lemah lembut juga dapat berarti rendah hati. Kata yang digunakan untuk lemah lembut lebih menunjuk pada sikap batin yang tidak merasa perlu menonjolkan diri. Ya, rendah hati, ngasor, gitu ya. Itu yang maksudnya, itu yang dimaksud. Apabila kita membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 4, silakan. Ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Lemah lembut bisa dibandingkan atau bisa disejajarkan dengan sikap hati batiniah, ya. Bisa disejajarkan dengan sikap hati batiniah yang tidak berusaha membalas, tidak berusaha memberontak gitu ya. Mau tetap dalam sikap rendah hati, ngasor. Kelemah lembutan itu harus berasal dari sikap batin yang damai dan tenang. Ada orang marah mempersalahkan, tenang, adem masih gitu ya. Kepala dingin, itu lemah lembut sebetulnya ya. Jangan kepala panas atau sumbu pendek, bukan ya. Itu lemah lembut. Apabila kita menggali kekayaan firman Tuhan mengenai pokok bahasan ini, dan kita melihat beberapa tokoh yang diakui Tuhan sebagai lemah lembut, yang pertama lemah lembut adalah pribadi yang rela diperlakukan tidak adil atau rela dilukai. Tenang, meskipun dilukai dia tetap tenang. Ya. Jadi lemah lembut. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu betul. Sebetulnya memiliki bumi di sini, bisa bumi di sini, bisa bumi di sana. Bisa bumi saat ini, bisa bumi baru sebetulnya. Bisa. Ya. Biasanya kalau orang dipersalahkan, kalau diem, ngasor, bahkan minta maaf, orang itu cepat reda. Dan bila ini dalam transaksi-transaksi bisnis, orang yang seperti ini biasanya lebih disukai oleh bos-bos yang menang sendiri itu. Ngerti maksudnya ya? Biasanya direlakan. Ya wis ambilan garapanmu, garapan kamu. Biasanya gitu. Tapi kalau bos-bos yang kuat, yang punya proyek gitu ya, diatasi gitu ya, malah nggak suka. Paham maksudnya ya? Itu sering saya lihat seperti itu. Ya, dan pernah terjadi dalam diri saya, pernah terjadi dalam keluarga saya, gitu ya. Suatu saat pernah kita dipersalahkan oleh yang punya proyek. Wah, kita membela diri, bahkan hampir tuntut-tuntutan di pengadilan. Hasilnya apa? Ya kita
kita kehilangan proyek. Coba seandainya kita ngalah, diklaim 10 juta, gitu misalnya ya, zaman itu kan besar. Kita ngalah, rugi-rugi dikit, bisa jadi proyek itu tetap jalan. Enggak mungkin berhenti. Ya, seperti itu. Ya. Lemah lembut memilih bumi. Berbagailah kamu yang lemah lembut. Sebab kamu akan memiliki bumi. Bumi itu bumi baru maksudnya, tetapi bisa juga dalam bumi ini kita mendapatkan kesempatan lebih jika kita adem, ngasor menghadapi orang, tetap rendah hati, tetap tidak memberontak gitu ya. Itu malah banyak menyelesaikan masalah sebetulnya. Ya. Ngomong ini gampang Bapak Ibu, tapi ngelakoni itu tidak mudah gitu ya. Saya akui, saya sendiri kadang-kadang belum tentu bisa seperti itu gitu ya. Tapi kita harus belajar, ini ayat-ayat yang bagus untuk hidup kita. Perlakuan tidak adil itu seharusnya kita terima sebagai cara Tuhan untuk menghancurkan kesombongan kita. Kita harus belajar menghancurkan kesombongan kita, kepongahan kita, dengan menerima sikap tidak adil. Kadang-kadang, atau sering bahkan, orang percaya diperlakukan tidak adil. Kita harus belajar untuk diam, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dimaksud lemah lembut. Orang yang sering mendapat perlakuan tidak adil, yang sering dipersalahkan, padahal tidak bersalah, orang seperti inilah orang-orang yang istimewa, karena Tuhan sedang membentuk batin kita. Kok banyak masalah ya Pak, disalahkan sini, disalahkan situ. Bersabarlah, karena Tuhan sedang membentuk kita. Cara Tuhan membentuk kita dengan banyaknya masalah, dengan kita sering dipersalahkan, seperti itu. Kitalah yang memahami firman yang harus berubah, bukan orang lain. Kok dipersalahkan terus ya Pak? Padahal dia yang tidak benar. Bersabarlah. Kita yang ngerti firman, kita yang harus berubah. Jangan paksa orang yang tidak mengerti firman berubah, tidak bisa. Tidak bisa. Itu sebabnya dalam kehidupan kita gitu ya, kalau melihat orang lain mempersalahkan kita, dengan pengertian yang kita miliki, kita seharusnya sadar, iya ya, dia kan nggak belajar seperti kita belajar. Maklum kalau suka mempersalahkan. Maklum kalau suka ngomel. Maklum kalau suka usil. Maklumi. Karena orang-orang itu sebetulnya belum sadar diri bahwa dalam dirinya juga banyak kesalahan. Sedangkan kita yang sudah banyak belajar seharusnya sadar bahwa kita juga banyak kesalahan, ya sudah diam saja. Tidak perlu membela diri. Koreksi saja mungkin menurut Tuhan saya kurang lemah lembut. Mungkin, jadi masih dipersalahkan terus. Kita tidak pernah tahu penilaian Tuhan berapa. Tapi pasti selama menurut Tuhan masih kurang, ya diamplas terus. Pasti itu. Pasti. Jangan memberontak terhadap peristiwa-peristiwa ini. Maklumin saja kalau di sekitar kita banyak orang yang sering menyalahkan kita. Tidak enak memang, tapi maklumin saja. Orang tidak mengerti, orang tidak sadar diri. Sebab kalau orang sadar diri, pasti dia mengoreksi dirinya sendiri. Pasti itu. Kita tidak bisa mengubah orang. Ya. Sebab mereka belum tentu sadar. Bahkan sadar pun mereka belum tentu mau. Biasanya orang seperti ini ngomong, aku itu yang ini. Nah gitu. Jadi maklumin saja. Sadar saja belum tentu mau, apalagi tidak sadar. Jadi kitalah yang sadar yang harus merubah. Kitalah yang sadar yang kita harus ngalah. Kitalah yang harus lemah lembut, rela diperlakukan ngawur itu, nah, istilahnya gitu. Rela diperlakukan ngawur itulah yang disebut lemah lembut. Ya. Ini bukan memuji ya, tapi saya lihat istri saya
lebih unggul daripada saya soal ini. Iya, kadang-kadang saya dipersalahkan orang, bahkan orang tua saya gitu ya. Saya tuh masih ngeyel, tapi kalau istri saya ini diem aja. Tuhan Yesus ketika jadi tawanan juga diperlakukan tidak adil oleh kelompok orang-orang yang memusuhinya. Dari banyak pihak saudara-saudara sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma. Ya, namun Tuhan Yesus tetap menerima tanpa membalas. Bahkan dari dalam mulutnya mengalir doa yang keluar, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus lemah lembut. Dicari salahnya kan tidak ketemu. Pilatus sendiri mengatakan, tidak kutemui kesalahannya. Tapi dia disesah tetap diam, dia disalib tetap diam. Ini loh jiwa yang sehat. Ini loh jiwa yang dikehendaki Allah dimiliki manusia pada umumnya. Enggak panas hati, enggak suka gregeten, enggak suka njeplak. Sak kesentile ngomong kasar. Jangan. Itu bentuk jiwa tidak sehat sebetulnya. Jiwa yang sehat yang seperti Tuhan Yesus. Dipersalahkan, dia diam. Difitnah, dia diam. Bahkan tetap mengalir keluar berkat dari mulutnya. Ampunilah Bapa. Itu kan berkat. Jiwa yang seperti Tuhan Yesus ini loh jiwa yang dewasa. Jiwa yang sempurna. Jiwa lemah lembut. Ini yang diharapkan Bapak. Yang disebut jiwa yang sehat itu. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari sakit jiwa. Sakit jiwa yang mana? Suka membalas. Suka membalas. Saya tadi baca-baca ayat, ini masih ada relasi, masih ada hubungannya ya. Bilur-bilur, coba kita cek. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25, bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bukan sembuh penyakit jasmaninya. Ya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh dari sakit jiwa kita. Kenapa sakit jiwa? Loh, kita lihat ayat di bawahnya. Yesus adalah gembala dan pemelihara jiwa. Halo. Yesus adalah gembala dan pemelihara jiwamu. Bagaimana Yesus menggembalakan dan memelihara jiwa kita? Dengan memberi contoh. Meskipun dia dicambuk sampai berbilur-bilur gitu ya. Dia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Caci maki tidak keluar dari mulutnya. Ia menderita tapi tidak mengancam. Halo. Jiwa yang sehat, yang jiwa yang seperti itu. Ini loh yang dipelihara Tuhan. Ini loh yang mau disembuhkan Tuhan dari diri kita. Sakit jiwa model gini, suka ngancam, caci maki, tipu daya, keluar dari mulut, dari hati kita. Pada saat kita disakiti, itu sakit jiwa namanya.
Dalam hal inilah Tuhan ingin menyembuhkan kita. Dia gembala dan pemelihara jiwa kita dalam hal ini. Amin. Jelas enggak? Ini ayat seperti itu. Bukan bilur-bilurnya menyembuhkan kita dari sakit panu, kadas, kurap, kanker. Enggak seperti itu. Halo? Kalau mau kontekstual, yaitu. Ini kan kutipan Petrus terhadap surat Yesaya. Konteksnya kitab Yesaya pun seperti itu. Bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Pemberontakan kita. Yang Tuhan ingin sembuhkan itu pemberontakan jiwa kita. Tuhan ingin kita lemah lembut. Itu pendek katanya. Gitu. Itu istilah singkatnya, jadilah kamu lemah lembut. Istilah panjangnya yaitu jiwamu yang tidak sehat itu, suka memberontak, suka mencaci maki, suka menipu, suka mengancam. Pada saat Yesus disalib, pada saat Yesus berbilur-bilur disalib, dia tidak ngancam. Tak turunkan belerang dari surga. Tidak. Padahal Tuhan bisa. Tuhan kan pernah ngomong, jangan kamu kira aku tidak dapat menghadirkan sepasukan malaikat. Enggak. Dia bisa kok, tapi dia enggak lakukan itu. Dia mampu tetap ngasor. Dia mampu tetap rendah hati. Dia mampu tetap ngasor. Meskipun dia punya kuasa mendatangkan malaikat. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Firman Tuhan berkata, apabila orang menghendaki baju kita, hendaklah kita memberikan jubah kita. Kalau orang menyuruh kita berjalan 1 mil, hendaklah kita berjalan 2 mil. Ayat ini bisa dipahami sebagai kalau orang minta tolong kita, itu boleh. Kita tetap memberi sesuatu dengan maksimal. Kita menolong dengan maksimal, itu contohnya. Tetapi bisa juga ayat ini dipahami sebagai kalau ada orang kurang ajar, lalu punya baju sendiri masih minta bajunya orang. Kadang-kadang kan begitu ya. Ya tetap aja. Berusahalah ngasor. Berusahalah merespon yang baik. Bahkan kalau bisa lebih, responlah dengan lebih. Itu jiwa yang baik. Ya. Ini sebetulnya adalah sebuah kiasan. Yang artinya, kamu jangan menolak kalau kamu diperlakukan tidak adil. Bebas parkir. Kita datang, tidak ada tukang parkir, gitu ya. Tapi begitu kita keluar, prit, kan kadang-kadang jengkel ya. Sabar saja, kasih aja 2.000, ya. Pak, kalau ada duit gak apa-apa Pak, tapi kadang-kadang kita tidak punya duit. Dan bukan masalah duitnya, datang lo tidak ada, keluar tiba-tiba muncul. Diperlakukan tidak adil. Oke, sabar saja. Memang greget. No, ya. Bersabar saja. Ya. Harga 2.000-nya tidak sepadan dengan perubahan jiwa kita. Jangan nuruti gegeran gara-gara uang 2.000. Sebab saya lihat banyak di TikTok orang gegeran gara-gara tukang parkir yang tiba-tiba nongol ini. Ya, padahal sudah ditulisin bebas parkir gitu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita biasanya mulai bersungut-sungut, ngomel. Kemudian Tuhan berkata, ya, kemudian pasti Tuhan berkata, kalau kita mengerti ya, kamu bilang mau seperti aku. Tidak ada cara yang mudah untuk menjadi seperti aku. Tidak ada cara yang mudah untuk menjadi seperti Kristus. Harus rela diperlakukan seperti ini. Harus rela digara-garain terus, ini harus rela. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rela dibentuk dengan menerima teguran orang lain.
Ia lentur dalam menerima teguran, peringatan, bahkan pukulan. Rela. Kalau kita tidak rela, itu tandanya kita masih sakit jiwa. Sebetulnya begitu. Yakobus 1 ayat 21, kita baca yuk. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman, sabda Allah, itu mampu membenahi pikiran, perasaan, dan sikap hati kita. Firman adalah perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang berusaha memperbaiki karakter kita. Ya, terimalah dengan rela. Ya, terimalah dengan rela. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, rela maksudnya, untuk dikenakan pada diri sendiri. Jangan menunjuk orang lain. Orang lain punya urusannya sendiri sama Tuhan. Seberapa kita rela, kita menjadi seperti yang Tuhan bentuk. Kalau kita selalu mengenakan itu pada orang lain, kita sendiri nggak akan terbentuk. Karena fokusnya ke orang lain, nggak pernah ke kita. Ya. Seperti Musa yang ditegur Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Berkatalah pada batu itu supaya keluar air, tapi dia mukul, gitu ya. Musa mukul kan karena jengkel. Musa tidak menyalahkan orang Israel. Pada saat Tuhan marah, kamu tidak masuk tanah perjanjian. Harusnya Musa bisa ngomong, Tuhan, sing garai iki kan orang Israel. Ya. Dia nggak cari pembelaan diri. Dia nggak menunjuk kambing hitam, kan gara-gara umatmu Tuhan, aku ini seperti ini, kan gitu. Dia enggak, dia diam. Dan tetap melaksanakan tugasnya dengan seperti biasa, nggak hebat loh. Nggak jegot, apa jegot? Nggak mutung, nggak mogok. Tetap dia melakukan pekerjaannya, tetap dia melakukan tugasnya. Sampai tepi, ya sampai tepi perbatasan Kanaan. Dia menyimpang, dia naik, orang Israel terus. Gimana perasaannya? Sebetulnya sakit loh, tapi dia diam. Ini loh luar biasanya Musa. Dia naik ke atas gunung dan tidak jelas arah tujuannya. Kuburannya tidak ada. Jarang tokoh besar kuburannya tidak ada tuh jarang. Ya. Sebab itulah ada sebuah keyakinan bahwa dia tidak mati. Ya. Musa tidak masuk tanah perjanjian bukan berarti tidak masuk surga. Bukan berarti tidak disimpan Allah. Bukan berarti dia tidak diperkenan naik ke surga. Seperti Elia naik ke surga, Musa pun bisa saja naik ke surga. Cuman tidak ada tulisan tentang itu. Ya. Begitu juga Daud, ya. Daud bersalah, tapi siap ditegur Natan, Nabi Natan. Bisa saja dia sebagai raja, Natan ki resek, Nabi kok bawel, habisin, diam-diam habisin. Nah, gitu. Bisa saja kan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Begitu Daud ditegur, dia tahu salahnya, dia minta ampun. Ya, Bapak Ibu, orang lain banyak yang mengklaim hak-hak mereka. Tetapi kita orang percaya seharusnya punya hati lemah lembut. Perdulikan saja tugas-tugasnya. Kalau orang lain banyak ngeklaim hak-hak mereka, tetapi orang lemah lembut hanya memperdulikan tugas-tugas mereka. Musa itu punya hak sebagai pemimpin. Mosok salah satu tidak masuk tanah perjanjian. Dia enggak ngurusin begituan. Tidak masuk tanah perjanjian, ya tidak masuk. Yang pasti dia ngurusin tugasnya selesai.
Demikianlah kita orang percaya. Gak usah ngurusi hak-hak kita. Kita banyak menabur, tapi kok gak menuai-menuai ya. Nah gitu ya. Orang usah ngurusin itu. Lakukan saja segala kebaikan yang Tuhan perintahkan. Tabur-tabur saja. Nggak usah ngurusin tuayan. Urusin saja tugas kita apa. Selesaikan dengan tuntas. Aku disuruh mengawal gereja ini, selesaikan dengan tuntas. Aku disuruh menolong orang itu, selesaikan dengan tuntas. Tidak usah ngomel sama Tuhan dan menuntut Tuhan, Tuhan mana tuayanku? Katanya tabur tuai. Aku sudah menabur banyak, mana tuayannya Tuhan? Tidak usah ngurusin itu. Allah mengajar kita melakukannya dengan tulus. Lakukan saja tugas kita. Dan biarlah janji Tuhan itu Tuhan genapi sendiri. Seperti saya katakan, bisa jadi tabur tuai itu bukan di sini. Di sini itu tugas kita menabur saja. Bisa jadi tuayan kita di sorga. Halo, seperti itu Bapak Ibu. Jangan berpikir segala sesuatunya ada di bumi ini. Karena bumi ini masih berlanjut, bumi ini hancur, ada bumi baru. Berlanjut. Masa pola pikir kita duniawi banget? Ya, kalah sama orang sebelah. Orang sebelah itu memahami karma. Hidup di sini nih kalau baik, dapat karmanya besok di sana. Lah mosok kalah. Mosok orang Kristen pikirnya tabur di sini, nuai di sini. Kayak preman gitu. Preman kan selalu begitu. Jatah preman sebulan 100.000. Dalam sebulan kamu nggak tak ganggu. Kayak gitu. Kalau nggak dikasih jatah preman, mengganggu. Tuhan kan nggak begitu. Ya. Jangan punya pola pikir matre. Pola pikir matre itu hanya ngurusin berkat di dunia ini. Kalau menabur di dunia ini seharusnya aja di dunia ini. Itu pikiran materialis banget. Enggak seperti itu. Ya. Seperti Musa yang tidak boleh masuk tanah perjanjian, tetap melaksanakan tugasnya sampai perbatasan Kanaan. Kita baca aja yuk supaya paham yuk. Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, dan tidak ada kisahnya Musa jegot, Musa mogok, bangkang, tidak ada ya. Seseorang tidak bisa menikmati kebijaksanaan Tuhan tanpa memiliki sikap yang rela menerima semua kejadian yang terjadi dalam hidup sebagai sesuatu yang baik. Bapak Ibu, kerelaan kita menerima segala sesuatu ya, kerelaan kita menerima segala sesuatu yang tampaknya tidak baik, namun kita percaya Tuhan itu baik, itu membuat kita rela. Segala sesuatu yang menimpa kita seringkali negatif. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, ini pembentukan gitu ya. Tuhan izinkan ini terjadi untuk memperbaiki kita. Kita akan melihat kebaikan. Kita akan bisa dengan rela menerima itu. Bahkan tulus. Tulus. Tuhan terima kasih kau bentuk. Harus bisa Bapak Ibu. Kalau seseorang terus bersungut-sungut atas kejadian yang dialami, maka orang tersebut tidak akan bisa menerima pembentukan Tuhan, tidak akan bisa merasakan kerinduan dan haus akan kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan itu tampaknya tidak baik, padahal itu mendidik kita untuk kita meninggalkan kejahatan. Kejahatan itu apa? Ya tadi itu loh, sakit jiwa itu loh.
suka ngomel, mencaci maki, suka mengancam orang lain, tidak rela diperlakukan, tidak adil. Itu. Harus disadari dan dipahami bahwa pembentukan Allah atas hidup kita melalui sarana dan peristiwa yang menggores dalam jiwa kita untuk kesempurnaan kita. Semua itu demi kesempurnaan kita. Kadang-kadang aneh Bapak Ibu. Jangankan ditegur secara pribadi. Khotbah yang keras saja ada orang tersinggung. Itu sakit jiwanya parah itu berarti. Padahal khotbah ini kan untuk umum. Tapi dia merasa tergores. Ya tergores tok dan bertobat bagus ya. Tergores tapi mutung. Ada yang begitu. Ini parah berarti. Tetapi saya bersyukur di sini sudah tidak ada ya. Orang yang sungguh-sungguh memberi diri dibentuk Tuhan, walaupun tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan Tuhan, tetap belajar bersyukur, tetap rela. Tuhan, aku tidak ngerti kenapa kok seperti ini. Rasanya aku sudah baik-baik, tapi kok begini terus. Gak apa-apa Tuhan, teruskan aja, aku rela. Saya pernah Bapak Ibu, saya tuh heran dosa apa gitu ya, tapi masalah bertubi-tubi. Sampai suatu saat saya ngomong, karepmu Tuhan, terserah wis. Saya nggak tahu itu rela, tulus atau mbuh itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Enggak apa-apa, lebih baik begitu daripada memberontak. Sampai pada titik tertentu kita baru mengerti, baru kita bisa mengucap syukur. Manusiawi. Tapi setidaknya Bapak Ibu, jangan ngomel dulu. Relakan dirimu dulu dibentuk Tuhan. Jangan ngomel dulu, jangan bersungut-sungut dulu. Dalam Galatia 5 ayat 23, ayo kita baca dulu. Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Galatia 5 ayat 23 bicara tentang kelemah lembutan dalam konteks buah roh. Bapak Ibu sadar enggak bahwa lemah lembut adalah buah roh. Buah roh itu bicara sesuatu yang dihasilkan dari proses dalam batin. Lemah lembut itu bukan karunia. Jadi enggak bisa tiba-tiba lemah lembut. Butuh proses, butuh belajar, butuh mengerti, butuh diuji, butuh dicobai, butuh dilatih. Buah roh itu. Jadi kelemah lembutan Bapak Ibu tidak otomatis muncul sendiri. Untuk memiliki buah roh ini seseorang harus mengoptimalkan rasionya semaksimal mungkin dan menghayati pengalamannya bersama Tuhan. Punya masalah, kita harus sadar ini Tuhan yang adakan. Kita harus berpikir apa kehendak Tuhan. Aku harus bersabar, aku harus bersikap lebih baik. Lemah lembut itu harus dipikir, harus dihayati, dan harus dihidupi. Begitu kita bertahan, enggak ngomel, enggak bersungut-sungut, enggak membalas, di situ buah roh timbul. Jadi buah roh ini bukan karunia yang diberi Tuhan ya, ini buah. Berarti buah itu sesuatu yang harus dihasilkan dari mengerti, dari mendengar, mengerti, dan bertindak. Itu buah. Paulus berkata, kejarlah kelemah lembutan. Itu, kejar. Kalau karunia tidak perlu dikejar. Karunia tiba-tiba kita bisa. Tapi kalau Paulus berkata kejarlah kelemah lembutan, itu berarti lemah lembut harus diupayakan. Kalau dikit-dikit ngomong aku iki yo ngene, enggak bisa berubah orang kayak begini. Halo? 1 Timotius 6 ayat 11.
1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, kejarlah kelemah lembutan. Ya. Kelemah lembutan ini bukan karunia, bukan bakat, atau bukan talenta, tetapi buah roh yang harus diusahakan, diperjuangkan. Buah roh tidak dapat dimiliki secara otomatis melalui doa atau melalui puasa, tidak bisa. Kalau mau lemah lembut ya, kalau Anda mau lemah lembut harus dibenturkan. Harus dibenturkan. Semua tergantung respon kita terhadap peristiwa yang kita alami. Bagaimana respon kita menghadapi benturan-benturan itu? Kalau masih ngomel, kalau masih ngancam, ya kita belum punya kelemah lembutan. Kita masih gagal. Perlu diuji lagi, perlu dibenturkan lagi. Begitu cara Tuhan. Lemah lembut tidak berarti seseorang tidak bisa marah. Orang lemah lembut bisa saja marah. Namun kita tidak mengembangkan perasaan marah itu. Dan tidak menjadi pemarah. Dibenturkan, jebret, ada masalah. Kita kadang-kadang kegi kan. Kegi itu wajar, namanya manusia punya emosi. Tetapi jangan dituruti kegi itu. Cepatlah sadar, oh ini lagi proses. Oh ini cara Tuhan membentuk saya. Ya wis lah, diam. Enggak perlu aku reaksi. Diam saja, ngalah saja. Nah, begitu kita sadar, begitu kita memiliki kesadaran ini, kita bisa menguasai diri. Kalau kita tidak mengerti ini, kita kadang-kadang kan melampiaskan. Betul enggak? Kan kita kadang-kadang melampiaskan. Oh kurang ajar, jauh dikepleknya wong iki kan gitu. Tapi kalau kita sadar, iya ya iki kan ujian. Buat apa aku balas? Gitu. Kita harus memiliki kepekaan. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus marah? Marah pun harus terukur. Jangan marah yang membabi buta. Enggak mudah Bapak Ibu. Tetapi disinilah kita belajar sadar. Kita belajar menguasai diri, itu namanya. Ya, kita harus bisa mengontrol perasaan kita sesuai dengan Allah, sesuai dengan yang Allah inginkan. Pada akhirnya Bapak Ibu, orang yang lemah lembut seperti ini akan mewarisi bumi. Orang akan melihat, orang ini orang baik. Orang akan melihat, orang ini orang gak suka ribut. Orang akan melihat, menyenangkan bergaul dengan orang ini. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Pada akhirnya orang lembut akan mewarisi bumi. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang menonjolkan diri dan merasa mampu membalas, merasa mampu dan berhak untuk sesuatu. Orang tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Ya, kita sering melihat orang gitu dalam undangan gitu ya, tiba-tiba nongol, tiba-tiba duduk di depan gitu. Padahal tidak pernah ada nomor undangan duduk depan. Bukan berarti tidak boleh duduk di depan ya. Ini maksudnya sikap hati orang yang merasa terpandang gitu. Merasa berhak, merasa menonjol gitu. Biasa saja. Ya, biasa saja. Tidak perlu punya perasaan lebih dari orang lain gitu ya. Milikilah roh yang lemah lembut. Milikilah gairah yang rela diperlakukan tidak adil. Rela mengalah gitu ya. Bapak Ibu, khotbah tentang lemah lembut ini salah satu khotbah
yang disampaikan Tuhan di atas bukit. Sebuah khotbah yang sangat populer. Semua orang Kristen tahu khotbah ini khotbah yang berbobot, khotbah yang menjadi pijakan orang Kristen. Tidak mudah dilakukan. Tapi Tuhan sampaikan ini. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita mewarisi langit dan bumi yang baru. Kalau sakit jiwa kita belum beres, dan kita bawa ke langit bumi baru rusak seperti di bumi ini. Jadi clear Bapak Ibu. Jika kita yakin di surga tidak ada dosa, jelas. Karena apa? Karena tidak ada orang yang suka berbantah-bantah. Tidak ada orang yang suka mengancam. Di surga adalah orang-orang yang lemah lembut. Semua bisa menguasai diri. Itu kan enak. Kalau enggak jadi kayak di sini. Senggol, bales. Kan gitu. Enggak ada kedamaian. Enggak ada kedamaian. Sikap-sikap seperti inilah yang bisa menciptakan suasana sorga. Bahkan kalau seandainya terjadi gitu ya. Kalau seandainya bisa dilakukan oleh sebuah komunitas, orang-orangnya seperti ini semua, ya pasti damailah masyarakat itu. Gak usah nunggu di sorga. Tapi lihat kalau orang-orangnya tidak memiliki sikap hati seperti ini. Kan ribut terus. Bahkan meskipun itu di gereja. Dan saya lihat beberapa kali gitu ya. Saya kan sudah bolak-balik pindah gereja. Saya lihat gereja-gereja pecah. Itu gara-gara tidak punya sikap lemah lembut. Pengurus yang satu merasa lebih tinggi dari pengurus yang lain. Pengurus yang satu merasa lebih berhak dari pengurus yang lain. Kuat-kuatan, ancam-ancaman. Bahkan saya pernah melihat antar diaken gebuk-gebukan. Pernah. Bukan di sini ya, dulu saya lihat itu di Malang. Gebuk-gebukan. Mau jadi apa gereja seperti itu? Ya. Tapi saya maklum karena gereja itu tidak menekankan kesucian hidup, tidak menekankan ajaran Tuhan. Yang diajarkan berkat-berkat, sukses materi. Nah, dari buahnya kelihatan sebuah gereja. Dari buahnya kelihatan apa yang diajarkan gereja tersebut. Ini bukan menghakimi, mengolok-olok, bukan. Tapi ini fakta. Kalau dalam sebuah gereja ajarannya sudah sekeras ini, seberat ini, setajam ini, masih ribut masalah beginian, ancam-ancaman, balas-balasan, tidak punya roh lemah lembut. Wah, ya aneh ya, capek. Seharusnya tidak mungkin itu terjadi. Seharusnya. Amin Bapak Ibu.